Kita akan belajar bioenergetika. Ya, sebenarnya kita akan bahas definisinya. Kalau yang sudah download dan baca slide yang diunggah oleh Bu Puspa, ada definisi bioenergetika dan nanti akan membahas aliran energi. Ya, energi dari mana? Dari matahari. Ya, karena mataharinya jauh, yang berlaku adalah energi radiasi. Dipancarkan dari matahari ke bumi. Ditangkap oleh siapa makhluk yang ada di bumi, lalu dimanfaatkan, lalu jatuhlah ke kita sebagai konsumen yang tentu tidak bisa menangkap matahari, cahaya matahari, energi dari matahari, lalu kita jadi kenyang. Ya, kita butuh makan, kita butuh nasi supaya perut kita kenyang. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau bioenergetika berarti kita membahas energi atau kita mengkaji transformasi energi, perubahan-perubahan energi yang terjadi pada sistem atau organisme hidup. Entah itu tanaman, entah itu mikroba, maupun hewan dan manusia tentunya. Energi kita bisa identikan dengan kekuatan. Kita bisa bertahan selama 2 jam 40 menit di depan layar HP kita atau di depan laptop kita untuk mendengar, menyimak pemaparan dosen atau diskusi perkuliahan. Itu juga merupakan energi, bagian penting dari bioenergetika. Kita juga bisa berjalan dari kamar ke toilet ketika kita sedang pengen buang hajat. Itu juga butuh energi. Itu kajian bioenergetika. Atau ketika ada yang namanya tanaman, oleh para petani ditanam dari bentuk bibit, benih, besar, tumbuh. Mereka tanaman itu menjadi besar, berarti ada energi yang mereka butuhkan dan juga ada energi yang mereka hasilkan. Energinya apa? Berupa apa? Bisa bulir-bulir padi. Kalau itu tumbuhannya berumbi, berarti bisa umbinya itu sebagai produk energinya, dan lain sebagainya. Dan bagian dari tumbuhan itu sendiri, ya, atau manusia kita sendiri ya, dari bayi menjadi seperti kita, dewasa, itu juga membutuhkan energi. Ya. Itu bagian dari bioenergetika. Jadi, apa itu bioenergetika? Yaitu ilmu, ya, cabang di biokimia yang berhubungan dengan transformasi dan penggunaan energi oleh sel hidup. Kita mengenal, ya, biasanya di eksakta, di sains, kita memandang bahwa yang namanya matahari adalah sumber mula energi sel hidup yang bisa kita lihat. Jadi dari energi matahari, dari matahari memancarkan sinar, dan sinarnya itu ada energinya. Kita sebut foton, ya, kuanta. Dan foton-foton itu ditangkap oleh sel dari tanaman, digunakan untuk memproduksi karbohidrat, contohnya. Lalu karbohidrat itu dimanfaatkan oleh sel-sel yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri, seperti manusia. Dengan kata lain, energi yang dipancarkan oleh matahari nanti ditangkap oleh sel hidup, ya,
baik itu autotrof maupun heterotrof secara tidak langsung. Artinya punya manfaat bagi makhluk hidup. Nah, sebenarnya ada nggak energi yang lain? Ya, ada. Bisa jadi ketika kita misalkan sedang sedih, lalu ini contohnya sedang nggak pandemi ya, sedang sedih di perantauan, di kosan sendiri. Oh ini kok bioenergetika materinya sangat mudah gitu, atau mungkin sangat sulit. Lalu kalau yang sangat sulit ini dia merasa wah gimana nih, saya butuh penyemangat. Lalu diteleponlah orang tuanya. Orang tuanya ditelepon terus menjawab ya, sharing dengan orang tua ya, konsultasi gimana ya, konsultasi, lalu orang tuanya memotivasi. Lalu kita seperti mendapatkan energi, mendapatkan kekuatan baru, kekuatan untuk terus semangat belajar. Jangan sampai berhenti gara-gara nggak mengerti sesuatu. Atau kemarin di semester genap, kalian sudah mendapatkan nilai masing-masing, huruf mutunya. Ya, kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, bisa minta tolong rincian nilainya nggak Pak? Kayak gitu. Oke, saya kasih. Ya, dan itu nilainya limit, istilahnya AB gemuk gitu ya, 79. Ya. Sedikit lagi akan jadi 80. Kalau 80B, 80A, ya kan? Tapi yang membuat saya senang dari mahasiswa ini adalah dia nggak masalah dengan pencapaian yang 79 itu. Katanya sudah puas. Kan ada juga tuh yang 79, Pak, gimana bisa nggak jadi 80 gitu ya? Ya bisa aja, tapi nanti mungkin setahun lagi ngambil lagi gitu kan. Nah, artinya sudah puas dengan pencapaiannya karena dia sudah belajar maksimal. Tapi ada juga sebagian mungkin, ya sebagian kecil, mudah-mudahan nggak ada juga di kalian, ya, yang merasa nilainya kecil lalu jadi kurang berenergi untuk belajar. Ya butuh semangat, butuh booster. Entah itu makan dan lain sebagainya. Ya, kalau makan berarti energi yang real, gitu ya, yang akan kita bahas di sini. Kenapa kok makanan bisa jadi energi? Berarti ada transformasi dari coklat menjadi kekuatan kita belajar. Ada energi dari semangkok bakso, secawan, saya kebiasaan ngomong cawan ya, tidak boleh ngomong mangkok. Secawan bakso, ya, kita makan lalu kita jadi booster ya, boostering kita untuk untuk belajar lebih giat. Nah, gitu. Itu yang akan kita bahas di bioenergetika. Tapi sebenarnya ada energi yang tidak dibahas di bioenergetika, yaitu energi-energi yang dari orang tua kita ketika nelpon kok kita jadi semangat dan sebagainya. Itu nggak akan dibahas di bioenergetika. Ya, itu ruang lingkup kita. Kita hanya bisa mendeteksi itu, keterbatasan manusia untuk mendefinisikan energi itu apa. Tapi kita rasakan energinya ada kalau orang tua memberikan semangat ke kita. Jelasnya dari matahari memancarkan tadi radiasi energinya, lalu energinya ditangkap oleh sel-sel tanaman, khususnya ada yang namanya kloroplas. Di kloroplas ini ada yang namanya klorofil, ya, zat hijau daun. Nah, di klorofil itu ada yang namanya struktur membran tilakoid, ada yang namanya stroma dan lain sebagainya, yang dia bisa mengkonversi, mengkoleksi, mengumpulkan energi yang ada di matahari, sinar matahari ditangkap, lalu dikonversi menjadi karbohidrat. Ya, nih glukos. Ya, karbohidrat ini merupakan bentuk molekul yang berenergi juga. Oke. Tapi apakah hanya sinar matahari saja? Tidak hanya sinar matahari, tapi de facto-nya itu membutuhkan CO2. CO2 dari mana? Dari atmosfer, ya, dari sekeliling.
Ya, karbon dioksida ini diserap oleh tanaman. Jadi kalau siang hari atau pagi hari kita berada di dekat tanaman, itu kita sedang membantu tanaman. Kenapa? Karena kita melakukan respirasi, menghasilkan CO2. Nah, CO2-nya itu akan dibutuhkan, ya, diambil oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis. Dan juga membutuhkan air. Airnya dari mana? Dari dalam tanah. Ya. Mereka ambil secukupnya, lalu digunakan untuk membantu, ya, produksi glukosa, dan hasilnya juga ada oksigen. Oksigennya dibutuhkan oleh makhluk hidup di sekeliling tanaman itu. Tentu saja kita manusia yang butuh oksigen. Jadi kita bersyukur dengan apa yang disebut fotosintesis, kita mendapatkan oksigen gratis. Bayangin, ya, kalau kemarin, sekarang mudah-mudahan nggak ada ya di keluarga kita, orang-orang berlomba untuk mendapatkan oksigen, ya, harganya melejit sampai berkali lipat, ratusan kali lipat, untuk dapat tabungnya juga sulit. Tapi, ya, kita kadang punya uang, tapi kita nggak dengan mudah, tidak memudahkan kita untuk mendapatkan tabung oksigen, tidak mudah untuk mendapatkan oksigen konsentrat. Ya. Di situ kita baru bersyukur betapa Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta itu, tanpa meminta kita bayaran, sudah ngasih oksigen gratis. Ya. Bahkan oleh Allah, sumber-sumbernya itu, ya, tabung-tabung oksigennya itu dalam tanda kutip, itu ditumbuhkan sembarangan oleh Allah di pekarangan kita, ya, yang tanpa kita minta tumbuh, ada tanaman itu bisa berfotosintesis. Kadang-kadang kalau ada apa-apa, karena sudah rindang kita babat tanamannya. Kadang ada juga yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, memotong pohon-pohon yang ada di hutan, ya. Padahal itu adalah tabung-tabung oksigen yang dibutuhkan oleh umat manusia. Oke, kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Sang Pencipta bagi kita dan sekeliling kita. Energi juga dihasilkan, ya, dari fotosintesis. Jadi tidak hanya glukosa maupun oksigen yang tadi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, tapi energinya juga. Kenapa kok mereka, tanaman, mau-maunya melakukan fotosintesis? Orang glukosanya atau oksigennya dibuang, oksigennya terutama, ya, oksigennya dibuang terus dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Karena tanaman itu juga membutuhkan energi bagi mereka sendiri, untuk kehidupan sel-selnya mereka sendiri. Oke. Energi itu bagi manusia, ya, terutama ini ada glukosanya, ya. Glukosanya itu akan dimanfaatkan oleh manusia atau hewan yang lainnya untuk melakukan aktivitas, entah itu pergerakan diri, ya, dari kontraksi otot, ya, atau oleh tanaman untuk melakukan biosintesis. Ya. Biosintesis apa? Biosintesis molekul-molekul yang dibutuhkan untuk tanaman itu tumbuh, supaya dia tumbuh besar, ya, dan tinggi, kan butuh energi. Nah, itu didapatkan dari fotosintesis. Oke. Atau dalam proses pengangkutan. Dia angkut gimana? Oh, gimana mungkin yang namanya air yang awalnya di tanah lalu ke atas naik ke daun tempat terjadinya fotosintesis? Itu kan butuh energi juga, butuh mekanisme juga. Atau untuk memperpanjang, apa ini ada sulur-sulurnya kalau di sini, ya, kan tanaman butuh energi juga, ya, berarti diangkut dari daun, ya, ke ujung, ya, lalu bisa membentuk
struktur yang di sulur ini. Begitu. Itu oleh tanaman sendiri. Kalau oleh manusia misalkan, atau di sini ada rabbit, nah digunakan untuk melakukan aktivitasnya, entah itu makan, entah itu bermain, dan lain sebagainya. Kita mengenal ada fotosintesis, ya, lalu ada yang disebut respirasi seluler. Apa itu respirasi seluler? Itu respirasi yang terjadi pada tingkat seluler yang dilakukan di mitokondria. Itu biasanya terjadi pada tadi sel-sel heterotrof yang dia tidak bisa memproduksi, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, tidak bisa menghasilkan glukosa, tidak bisa menghasilkan karbohidrat. Ya. Jadi glukosanya akan diambil oleh sel heterotrof. Ya, pengambilan itu akan menghasilkan karbon dioksida seperti kita manusia makan nasi, lalu kita dari nasi itu akan dicerna di metabolisme tubuh menghasilkan apa? CO2 dan H2O. CO2-nya akan dikeluarkan lewat pernafasan kita, lalu mereka akan ditangkap oleh tanaman itu sendiri yang tadi menghasilkan oksigen yang kita juga manfaatkan. Nah, ini sebuah siklus. Dapetin apa istilahnya ya? Ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Ya, makanya kok dalam hidup kita harus tadi aware dengan yang lainnya, ya, merasakan apa yang dilakukan oleh yang lain. Kalau yang lain melakukan sesuatu yang kira-kira akan membahayakan orang yang lebih banyak, ya kita tegur, ya kamu jangan begitu, nanti mendolimi orang lain, gitu kan? Itu bagian dari upaya kita untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dan kita juga promote kebaikan, ya, investasi kebaikan. Kenapa? Karena tadi kita menginginkan ada keseimbangan. Jangan tumbangkan pohon, jangan illegal logging, ya. Ya, seperti itu. Apalagi mahasiswa, ya, harus bisa lebih vokal untuk kasus-kasus seperti itu. Karena kalau sudah masuk ke dosen, ya biasanya akan dilihat pada kompetensi dosen itu aja. Kalau misalkan dosen kok ngomongin illegal logging, ya nggak akan, dosennya biokimia ya nggak akan masuk, gitu ya. Tapi kalau kalian mahasiswa, ya akan didengar oleh orang yang berkepentingan. Oke, next, ya. Bagaimana si tanaman itu menangkap energi? Ini yang jadi pertanyaan. Mudahnya kan melakukan fotosintesis di tanaman, lalu dibantu oleh klorofil. Tapi bagaimana klorofil itu menangkap energi? Ya, nanti akan dibahas di kuliah biosinyal, bukan di bioenergetika. Tapi saya sampaikan di sini, ya, ada yang namanya klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun. Strukturnya seperti ini. Yang terkenal adalah klorofil A dan klorofil B. Bedanya cuma pada satu titik di sini, satu gugus di sini. Kalau klorofil A, gugus yang ada di sini adalah metil. Perhatikan, gugus yang ada di sini adalah metil. Kalau klorofil B, metil ini diganti dengan aldehida, CHO. Ya, jelas sekali. Bedanya seperti ini aja. Nah, ini struktur dari klorofil ini bentuknya seperti cincin, ini lingkaran, di dalamnya ada yang namanya magnesium sebagai intinya, inti cincinnya, atau ya cincinnya kita sebut porfirin, ya, cincin porfirin. Oke. Nah, ini ada, ini yang namanya fitol. Fitol. Ini hidrokarbon, ya, rantai hidrokarbon. Ya biasanya nggak diperhatikan. Tapi kalau sebagai seorang biokimia harus tahu, ya, bahwa di klorofil ada rantai karbonnya. Nah, di sini ada cincin porfirin, di intinya ada magnesium.
Dan kita bisa membedakan klorofil A dan klorofil B dari gugusnya. Kalau gugus di sini ada metil berarti klorofil A, kalau CHO atau aldehida berarti klorofil B. Klorofil itu ya letaknya di mana? Ya, letaknya berada di kloroplas. Ya, berada di kloroplas. Lebih spesifik lagi, berada di membran tilakoid. Ya, di kloroplas itu ada struktur yang namanya tilakoid, ya seperti cakram-cakram ini, kayak koin-koin, tapi di tengahnya bolong. Ya. Nah, bagian membran tilakoidnya itu, ya ini diperbesar seperti ini, namanya membran tilakoid. Ya, di membrannya itu ada yang namanya terbenamlah klorofil. Nah, jadi sangat-sangat kecil. Itulah yang membantu sel tanaman menangkap energi cahaya, energi matahari. Energi dari matahari ditangkap oleh tanaman, ya. Lalu dengan bantuan oksigen, dengan bantuan air akan dihasilkanlah karbohidrat. Ya, dari karbohidrat itu bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain. Ya, makhluk hidup yang lain itu memanfaatkan karbohidrat itu, mendegradasinya menjadi CO2 dan H2O yang nanti bisa dimanfaatkan lagi oleh oksigen. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Nah, aliran energi di alam, ya. Ini sebenarnya ngulang-ngulang lagi konsepnya. Jadi bahwa yang namanya energi, kita contohkan dari matahari, ya, ditangkap oleh tanaman melakukan fotosintesis. Di sini juga sama ya, melakukan fotosintesis. Nah, hasil dari fotosintesisnya itu dimanfaatkan oleh organisme heterotrof. Misalkan ini kambing, dia memakan hasil fotosintesisnya, misalkan daun atau nggak tahu mereka makan buah-buahan nggak ya, kayaknya daun aja. Oke ya. Nah, terus dari situ dicerna ya menjadi energi. Ya, hasilnya energinya digunakan untuk aktivitas. Misalkan tadi gerak otot atau di sistem neuron ya, untuk sistem saraf ya. Karena kenapa kok kita bisa melihat ya, karena kita dibantu oleh energi itu. Ya, kalau nggak ada energi ya sangat-sangat lambat untuk menerima rangsangan atau stimulus ya dari di sel saraf tersebut. Atau di sini contohkan energi osmosis pada transport aktif. Kita tahu dalam sistem tubuh kita, di dalam sel itu ada mekanisme transport aktif. Transport aktif artinya adalah sistem transport, entah itu transport molekul antara satu sel dengan sel yang lain atau organel sel satu dengan organel yang lain dalam satu sel, ya. Untuk tadi berpindah itu kan butuh transport, mekanisme transport. Ya, itu butuh energi. Energinya dari mana? Ya, dari ATP kan, ATP-nya dari mana? Dari konsumsi molekul-molekul organik. Dari mana molekul organik itu didapatkan? Dari tanaman. Makan. Ya, kita berenergi karena kita makan. Oke. Ya, tidak hanya untuk menghasilkan karbohidrat ya, di tanaman tersebut, tapi juga ini bisa untuk sintesis molekul lain ya. Dari karbohidrat nanti bisa diubah menjadi fatty acid, asam lemak, lipid atau protein. Lalu bisa juga dari hasil metabolisme sini diubah menjadi secondary metabolites. Ya, metabolit sekunder, contohnya isoprenoid, terpenoid dan sebagainya. Ya, intinya yang saya sampaikan di sini adalah bahwa energi yang diterima oleh tanaman tersebut ya akan disimpan dalam bentuk molekul-molekul yang bermanfaat bagi tanaman itu, atau secara tidak langsung akan bermanfaat bagi sel heterotrof. Ya, heterotrof artinya tidak bisa membuat makanan sendiri. Kalau autotrof berarti dia bisa membuat makanan sendiri. Synthesize on organic molecules. Nah, di tanaman ya dibantu oleh kloroplas ya, lebih
spesifik lagi adalah klorofil. Nah, lalu kita mengenal ada rantai makanan, ya, dari tanaman yang sudah melakukan fotosintesis, ya, itu generasi 2 kita sebutnya, ya. Nah, nanti dimakan oleh rabbit misalkan. Nah, ini berarti konsumennya, ya. Generasi 3 dan seterusnya nanti sampai akhir, nggak tahu rantai makannya berapa, ya. Ini membutuhkan ini menggambarkan ternyata energi itu bisa dipindah, ya, dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Artinya, ya, tadi dari matahari yang awalnya memancarkan energi foton diubah, ya, dikoleksi, dikumpulkan oleh tanaman, diubah menjadi molekul organik, molekul organiknya dimakan oleh rabbit, ya, lalu dimakan oleh elang di sini. Oke. Ternyata cahaya yang dipancarkan oleh matahari dan itu digunakan untuk fotosintesis itu hanya sedikit, ya, kurang atau maksimal 1% dari pancaran matahari keseluruhan. Ya. Jadi misalkan kalau dari matahari itu ngasih 100, ternyata hanya 1% yang dimanfaatkan, kurang dari 1% yang dimanfaatkan oleh klorofil untuk melakukan fotosintesis. Ya, nanti menghasilkan ATP. Sisanya gimana? Sisanya bisa dipantulkan kembali ke atmosfer. Jadi kan kalau di atmosfer kita ada yang namanya ozon kan. Jadi tadi bisa menangkap tadi menjadi perisai bagi bumi, ya. Khususnya untuk sinar ultraviolet, ya. Terus nanti dipancarkan kembali ke atas, ya, ke matahari atau ke alam semesta. Atau bisa direfleksikan oleh awan-awan, ya, di sini dituliskan, atau diterima sampai ke bumi tapi dia dipantulkan lagi, ya, sekitar 4%. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah ini poinnya, bahwa energi dari cahaya matahari itu yang digunakan untuk fotosintesis jumlahnya sangat sedikit bila kita bandingkan dengan keseluruhan energi cahaya matahari itu sendiri. Oke, energinya digunakan untuk apa? Ya, dalam sel digunakan untuk menyusun, apa ya, membentuk, memproduksi makanan, karbohidrat. Ya, ini penyerapan foton oleh sel autotrof atau sel yang bisa melakukan fotosintesis. Ada juga sel heterotrof, artinya dia menyerap bahan organik dari hasil fotosintesis. Nah, khusus sel heterotrof, kita mengenal adanya sel aerobik, yaitu dalam mekanismenya penyerapan energinya itu dibantu oleh oksigen. Sedangkan kalau penyerapan energinya tidak dibantu oleh oksigen, maka disebut sel anaerobik. Sebenarnya kita bisa kaitkan dengan materi yang sebelumnya di pembahasan biokimia mikroba, ya, biokimia mikroba. Dan nanti saya sampaikan di slide yang lain, ya. Lalu distribusi energi alam. Organisme yang tidak bisa melakukan fotosintesis seperti manusia itu sekedar memanfaatkan yang sudah diproduksi, yang dibuat oleh tanaman atau sel autotrof. Tidak hanya tanaman sebenarnya, yang lain juga ada. Ya, tidak tanaman maksudnya yang tadi padi dan sebagainya, tapi ada juga single cell protein yang kita bisa manfaatkan, atau mikroba-mikroba. Tentu saja mikroba itu bukan tanaman, tapi dia bisa melakukan fotosintesis, ya kan? Nah, itu bisa dipanen energinya terus dimanfaatkan oleh makhluk hidup sel heterotrof. Bagaimana caranya si sel heterotrof itu memanfaatkan energi? Caranya adalah dengan mengoksidasi.
dengan mengoksidasi. Berarti butuh oksigen. Itulah kenapa manusia membutuhkan udara untuk bernafas. Karena di udara itu ada kurang lebih 20% kandungan oksigen. Nah, oksigennya digunakan untuk membakar makanan, membakar bubur, membakar nasi, membakar roti yang kita makan tadi pagi atau tadi siang kalau sempat makan siang, ya, digunakan untuk membakar makan siang. Lalu CO2 dan H2O yang dihasilkan kembali ya dilepaskan oleh kita setelah heterotrof ke atmosfer. Bisa bentuknya keringat kalau H2O, CO2 bisa uap air, melalui pernafasan, okay. Dan CO2 dan H2O itu didaur ulang kembali oleh tanaman, ya, lalu masuk ke siklus ini. Jadi berupa siklus tanpa henti-hentinya seperti itu. Jadi melakukan kesetimbangan. Ini ya, aerobik dan non aerobik, sel aerobik dan sel non aerobik heterotrof. Oke. Jadi pembentukan energi ya oleh sel heterotrof itu bisa tanpa oksigen atau dengan oksigen. Kalau dengan oksigen berarti dia aerobik, butuh oksigen berarti aerobik. Kalau anaerobik berarti tidak membutuhkan oksigen. Nah, mekanismenya gimana? Ada yang namanya ya sistem respirasinya ya, ada yang namanya glikolisis. Ini metabolisme banget ya, berarti biokimia banget. Dari glikolisis akan menghasilkan glukosa. Ini seharusnya nggak kayak gini ya. Ini maksudnya gini ya. Ini panah-panahnya nggak jelasnya. Ya, artinya di glikolisis itu adalah penghancuran glukosa. Ya, penghancuran glukosa. Penghancuran glukosa menjadi pirufat, asam pirufat. Nah, asam pirufat itu nanti akan masuk ke siklus Krebs. Gampangnya gitu. Ya, akan masuk ke siklus Krebs, nanti dihasilkanlah ATP atau energi. Ya, tidak hanya ATP, sebenarnya ada NADPH dan sebagainya, tapi bentuknya energi. Ya, simpelnya ATP. Lalu, kalau anaerobik gimana? Bukan melalui glikolisis, tapi melalui fermentasi. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat anaerobik itu sebenarnya kita bisa bilang glikolisis juga, tapi glikolilisnya nggak sempurna, nggak sampai ke siklus Krebs. Dia hanya sampai ke asam pirufat, lalu asam pirufatnya nanti diubah menjadi etanol. Ini ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada yang membingungkan kalau ditulis seperti ini. Oke, jadi aerobik saya sampaikan lagi ya. Aerobik, glukosa yang ada di dalam tubuh itu akan diglikolisis ya. Hasil glikolisis itu kan asam pirufat. Nah, asam pirufat itu akan masuk ke siklus Krebs, lalu diproduksilah ATP. Di glukosa juga di glikolisis sebenarnya dihasilkan ATP juga, tapi untuk memudahkan seperti itu, dihasilkan ATP di bagian akhir. Lalu untuk anaerobik ya, dia tidak akan melibatkan oksigen, maka glikolisisnya itu yang sampai pirufat itu enggak masuk ke siklus Krebs, tapi masuk ke fermentasi. Ya, ada fermentasi asam laktat dan fermentasi ke etanol. Ya, bergantung nanti dia mikroorganismenya, misalkan mikrobanya mikroba apa, biasanya kan mikroba yang melakukan fermentasi ya, anaerobik ini. Nah, ini non aerobik ya, ethanol pathway untuk menghasilkan etanol ya dari glukosa menjadi asam pirufat. Ya, dari asam pirufat ini akan diubah menjadi etanol, tapi harus melalui asetaldehida dulu, asetaldehida, terus nanti diubah menjadi etanol. Nah, dari pirufat metanol, dari pirufat menjadi etanol itu butuh enzim-enzim. Contohnya adalah pirufat dekarboksilase. Kenapa disebut pirufat dekarboksilase?
karena substratnya piruvat dan mekanismenya adalah melepaskan gugus karbonil di sini. Ini karboksil ya. Gugus karboksilat di sini dilepaskan. Nah, ini jadinya CHO aldehida. Makanya disebut asetaldehida karena C-nya ada 2, asetal ya, asetal aldehida. Lalu dari asetaldehida ini akan diubah oleh alkohol dehidrogenase. Alkohol dehidrogenase. Caranya dengan apa? Dengan yang namanya dehidrogenase, berarti melepas hidrogen. Ya, ini metanol CH3, CH2OH. Oke ya, ini akan menunjukkan. Oke, NADH plus H plus menjadi NAD plus. Ya, ini reaksi couplingnya, reaksi yang tambahannya. Jadi untuk mengkonversi asetaldehida menjadi etanol dibutuhkan energi. Ya, ini sebutnya koenzim NADH. Ini akan dioksidasi menjadi NAD plus, produknya adalah etanol. Jadi dari aldehida ini diganti menjadi etanol. Alkohol dehidrogenase. C-nya tetap 2. Nah, kalau laktat, caranya gimana? Nah, ini glikolisis, ini glikolisis lah ya. Glukosa menjadi 2 asam pirufat itu glikolisis. Ya, glikolisis menjadi 2 asam pirufat. Nah, lalu dari sini diubah menjadi laktat. Enzimnya bukan pirufat dekarboksilase, bukan alkohol dehidrogenase, tapi enzimnya namanya laktat dehidrogenase. Ya, laktat dehidrogenase. Oke, dari pirufat akan menghasilkan L-laktat. Nah, membutuhkan energi. Oke. Lalu, perbedaan aerobik dan non-aerobik yang lain adalah anaerobik, organisme anaerobik itu tidak memiliki enzim superoksida dismutase dan katalase. Ini pernah dibahas, kita bahas di biokimia mikroba. Kalau pengen lebih detail ke sana, ya, baca lagi biokimia mikroba. Nah, nanti ada konversi pengubahan glukosa menjadi etanol, ya tentu saja akan menghasilkan ATP. Tapi kalau aerobik, ya, kalau aerobik, ya, dari glukosa menjadi pirufat, lalu pirufat itu masuk ke siklus Krebs yang akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, di siklus Krebs ini ya butuh oksigen, nanti masuk dikeluarkanlah, ya dihasilkanlah energi. Di glikolisis juga ada energi yang dihasilkan. Nah, ini yang kemarin kita bahas di biokimia mikroba. Ada organisme-organisme khususnya mikroba, ya. Ada mikroba yang disebut obligat aerob. Ya, obligat aerob artinya oksigen dibutuhkan banget untuk respirasi selnya. Jadi kalau kita perhatikan ada tabung, ya. Di sini pasti ada udaranya, ada oksigennya. Tapi sistemnya kita tutup, sehingga yang terpapar oksigen cuma di bagian atas, di bagian bawah enggak. Kalau yang ada di agar ini, bukan agar mungkin ya, bisa agar sebenarnya bisa juga nutrient broth. Ya. Oke lah, kita paling mudah mengamati agar. Ya. Kalau nutrient broth nanti bisa ke atas, bisa ke dalam mengendap, ya, ke bawah mengendap mikrobanya. Kalau dia agar, ya, dan ini bagian atas maupun bawah masih ada mikrobanya. Kalau mikroba yang ada di dalam agar di dalam ini, di dalam tube ini adalah obligat aerob, maka hanya mikroba-mikroba yang bisa mengakses oksigen lah yang dia bisa hidup. Nah, ini di bagian atas yang hanya bisa hidup. Tapi yang di bagian bawah gimana? Meskipun di sini ada mikroba,
tapi dia nggak akan hidup. Kenapa? Dia tidak punya akses untuk mendapatkan oksigen. Oke. Lalu ada juga obligat anaerob. Ya, dia anaerob tapi obligatory. Ya kan? Berarti wajib nggak ada oksigen. Kalau ada oksigen akan mati. Nah, di sini di atas nih. Yang di atas ini kan ada oksigen, dia nggak akan bisa hidup. Jadi keberadaan oksigen itu akan menjadi racun bagi obligat anaerob. Ya. Lalu kenapa dia bisa hidup? Karena dia melakukan proses fermentasi atau respirasi anaerob. Tadi bisa fermentasi asam laktat atau fermentasi etanol ya, alkohol. Lalu ini jelas ya perbedaan obligat aerob dan obligat anaerob. Jadi mutlak ada oksigen atau mutlak nggak ada oksigen. Lalu ada juga yang namanya fakultatif anaerob. Kalau fakultatif ya berarti ya bisa semuanya. Kalau ada oksigen berarti menggunakan oksigen itu ya. Kalau nggak ada oksigen mikrobanya bisa hidup dengan cara switch metabolismenya ke fermentasi laktat. Kalau ada oksigen berarti dia melakukan glikolisis masuk ke siklus Krebs lalu menghasilkan energi sehingga dia bisa tumbuh ya, bisa berkembang biak. Kalau nggak ada oksigen atau sedikit oksigen dia akan switch ke fermentasi laktat atau etanol. Ya, sama juga dengan yang namanya aerotoleran anaerob yang dia bisa hidup ya dengan keberadaan oksigen. Ya, lebih jelas lagi bisa dibaca di microbial biochemistry. Sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Ya, kita ketemu lagi insya Allah untuk bioenergetika pekan depan ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.